Bagi mereka yang suka sejarah perang 100 tahun, yaitu antara kerajaan Inggris dan Perancis, pasti akan tahu tentang salah satu pertempuran paling terkenal, yaitu pertempuran Agincourt yang terjadi pada 1415, di mana pasukan kavaleri berat Perancis dikalahkan oleh pasukan yang mungkin dianggap paling inferior, seperti pemanah Inggris atau yang dikenal dengan The English Longbowmen. Hingga membuat para pemanah ini menjadi unit militer yang berdedikasi dan terkenal di Eropa pada masa abad pertengahan. Dalam video kali ini, aku akan menceritakan tentang 4 fakta menarik terkait pemanah Inggris. Pasukan pemanah Inggris yang bukan orang Inggris. Kebanyakan orang-orang salah paham bahwa pasukan pemanah Inggris adalah orang Inggris, tetapi sebenarnya tidak. Asal-usul pasukan pemanah Inggris berasal dari masa invasi Inggris Norman di akhir abad ke-11 ke Wales. Orang-orang Wales dikenal sebagai kaum yang ahli memanah dan cukup efektif melawan musuh-musuh mereka yang bersenjata lengkap. Yang cukup menarik, orang-orang Normandia mengagumi kecerdasan taktis orang-orang Wales yang mampu beradaptasi dan bekerja sama, hingga busur panjang mereka diangkat menjadi senjata bergengsi setelah penaklukan Norman atas seluruh Inggris. Akibatnya, tentara Inggris mempekerjakan orang-orang Wales sebagai pemanah yang berdedikasi dan dimasukkan ke dalam unit angkatan perang kerajaan Inggris. Itulah kenapa pasukan pemanah Inggris kadang juga disebut sebagai pemanah Wales atau Wales Longbowmen. Berlatih secara mandiri. Pasukan pemanah Inggris tidak dilatih secara bersama-sama layaknya berlatih dalam kesatuan di kamp pelatihan, melainkan mereka berlatih secara mandiri. Orang-orang Wales sangat hobi memanah dan menghabiskan hidupnya untuk berburu dan rekreasi serta rutin menjalankan pelatihan memanah di hutan. Hal inilah yang membuatnya menjadi pasukan pemanah yang terampil dan efektif di paruh abad ke-14, hingga pada masa pemerintahan Raja Edward III, sebagian besar rakyatnya berlatih memanah secara disiplin, khususnya di hari Minggu. Dan ini juga merupakan instruksi rutin dari kerajaan yang mendorong rakyatnya untuk berlatih memanah, seperti yang tertuang dalam deklarasinya pada tahun 1363 oleh Raja Edward sebagai berikut. Whereas the people of our realm, rich and poor alike, were accustomed formerly in their games to practice archery. Whence with God's help, it is well known that high honor and profit came to our realm, and no small advantage to ourselves in our warlike enterprises. That every man in the same country, if he be able-bodied, shall, upon holidays, make use in his game of bows and arrows, and so learn and practice archery. Menggunakan perlengkapan dan peralatan memanah sendiri. Sebagian besar orang-orang percaya bahwa pasukan pemanah Inggris menggunakan busur panjang yang diberikan dan didanai oleh pemerintah kerajaan. Tetapi malah justru sebaliknya, di mana mereka sebagian besar menggunakan busur panjang mereka sendiri, yang biasa mereka gunakan untuk kegiatan rekreasi, berburu, dan berlatih di setiap hari Minggu. Tetapi pada pertengahan abad ke-14, para pemanah Inggris mendapatkan busur panjang mereka dari kontraktor kerajaan dengan sistem standar. Dan hal ini juga memberikan sedikit kesulitan bagi para penggunanya yang tidak terbiasa dengan sistem yang baru. Khususnya bagi mereka yang belum terlalu berpengalaman dalam menggunakan busur panjang. Melainkan tidak bagi mereka yang sudah profesional yang mampu beradaptasi dengan sistem busur panjang yang baru. Diberikan upah yang sedikit. Hal yang tidak terduga dari pasukan pemanah Inggris yang dihargai ini adalah mereka dibayar dengan upah yang rendah dan lebih rendah dibandingkan infanteri dan kavaleri. Pada awal abad ke-14, para pemanah Inggris harus dibayar dengan jumlah yang sama, yaitu 3 PJ sehari, baik mereka yang disewa di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun pada abad ke-15, ada banyak perubahan dalam undang-undang militer. Salah satunya berkaitan dengan bagaimana bayaran yang dinaikkan hanya dapat berlaku di area domestik, seperti di Inggris dan dalam beberapa kasus di Skotlandia dan Perancis.
Prajurit pemanah Inggris yang mampu atau berhasil melawan salah satu prajurit perwira musuh, seperti kavaleri maupun kesatria tingkat rendah, akan mendapatkan biaya tambahan. Dan mereka akan mendapatkan bayaran yang lumayan rendah jika mendapatkan tawanan yang di tingkat rendah. Meskipun mereka berada di luar negeri, upah mereka juga kian menurun sejak dikembangkannya sistem senjata bubuk mesio. Jadi, itulah 4 fakta tentang pasukan pemanah Inggris. Jika kalian memiliki pertanyaan dan memiliki perspektif lain, tulis di kolom komentar di bawah video. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru aku. Dan semoga semakin berkembang.